Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Rio Nur Zamzam. Saya bertugas di Klinik Pasundan pada siang hari ini, apa ya? Sebelumnya, Bapak mohon maaf, izinkan saya untuk mengonfirmasi identitas pasien. Yang mana pasien tersebut karena masih terbaring di ruang pemeriksaan, jadi saya akan bertanya ataupun meminta ketersediaan Bapak untuk mengonfirmasi identitas pasien ya Pak ya. Mohon maaf Bapak, apakah Bapak bersedia? Sedia. Bapak, untuk kalau saya boleh tahu Bapak dengan siapanya pasien ya Pak ya? Adiknya Bu. Adiknya, baik Bapak. Mohon dibantu ya Pak ya. Apakah benar dengan pasien bernama Bapak Favo? Benar Bu. Benar, baik. Untuk jenis kelamin laki-laki apa ya? Iya. Untuk usianya berapa tahun Bapak? 67 tahun. 67 tahun. Alamatnya di mana sekarang? Di Jalan Kalimantan. Di Jalan Kalimantan. Baik Bapak, jadi kita sudah melakukan pemeriksaan kepada kakak Bapak ya. Jadi untuk diagnosisnya itu pada kakak Bapak ini sulit buang air kecil karena disebabkan oleh pembesaran kelenjar prostat. Nah, di sini ada nama medisnya juga Pak, dan ini perlu dilakukan tindakan operasi. Untuk menangani kondisi gawat ini, saya akan menyarankan untuk melakukan pemasangan kateter urin agar urinnya dikeluarkan dan nyerinya itu berkurang Bapak. Seperti itu. Kenapa Dok suami kakak saya harus masang kateter urin? Tujuan pemasangan kateter urin ini Bapak yaitu untuk dilakukan agar pengeluaran urin pada kantung kemih kakak Bapak yang sudah terlalu penuh. Seperti itu Pak. Untuk prosedurnya bagaimana Dok? Nah, untuk prosedurnya sendiri, nanti saya akan membersihkan bagian penis sebelum pemasangan ya Pak ya. Nanti selang kateternya akan dioleskan oleh gel agar memasangnya itu lebih mudah dan juga mengurangi nyeri nantinya. Nah, nanti selang kateternya akan dimasukkan hingga batas maksimal ya Pak ya, tapi dimasukkannya akan sedikit demi sedikit dan juga pelan-pelan. Nanti si bagian pangkal selangnya akan disambungkan dengan kantung urin. Di bagian kateternya ada bagian balon kateter dan akan diisi dengan Aquades sebanyak 30 ml. Lalu kateternya ditarik sampai nanti kakak Bapak terasa ada tahanan sehingga kateternya tidak ditarik lagi. Untuk posisi kateternya sendiri itu di paha pasien dan difiksasinya itu menggunakan plester Bapak. Nanti urin akan langsung ditampung di kantung urin dan kalau sudah penuh nanti akan dibuang seperti itu Pak. Wah, ngeri juga ya Dok. Harus banget ya itu dipasang. Eh, Pak, kalau misalkan tidak melakukan pemasangan kateter ini, nanti kakak Bapak akan mendapatkan risiko kesulitan buang air kecil dan kantung kemih kakak Bapak itu akan terlalu penuh dan sulit untuk dikeluarkan Bapak. Oh gitu ya Dok. Untuk pemasangannya sakit gak? Pasti ada efek sampingnya kan? Sebenarnya Bapak, untuk efek sampingnya sendiri itu nanti saat pemasangan kateter akan terasa nyeri. Tapi di sini saya menggunakan gel pada selang kateter untuk mengurangi dan untuk mengurangi nyeri, dan untuk resiko lainnya itu bisa saja terjadi infeksi karena pemasangan. Tapi di sini saya melakukan pembersihan sebelum pemasangan selang untuk mengurangi resiko infeksi Pak. Jadi saya sebisa mungkin akan mengurangilah hal-hal seperti itu. Duh, kayaknya ngeri dan serem ya Dok. Ada alternatif lain nggak Dok selain pemasangan kateter? Nah, sebenarnya Bapak ada alternatif tindakan lain untuk pengeluaran urin, bisa menggunakan jarum infus yang ditusuk pada daerah perut bawah ya Pak ya. Tapi tindakan ini akan lebih nyeri Pak, dan resikonya pun akan tinggi untuk terjadinya infeksi, dan biasanya alternatif ini hanya dilakukan kalau tindakan pemasangan kateter tidak dapat dilakukan. Seperti itu Bapak. Jadi bila kakak Bapak itu tidak dilakukan pemasangan kateter, maka ini kedepannya bila dilakukan pemasangan kateter ini nantinya itu akan membaik Bapak ya pada kakak Bapak, dan bila tidak dilakukan itu akan memburuk dan akan sulit untuk buang air kecil. Oh, jadi begitu ya Dok. Berarti jalan yang terbaik hanya pemasangan kateter ya Dok. Bisa dibilang seperti itu ya Pak ya. Bapak mohon maaf sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan lagi Pak, atau yang kurang dari penjelasan saya bisa ditanyakan kembali, nanti saya akan jelaskan kembali kepada Bapak. Oh, tidak ada Dok, sudah cukup jelas. Baik Bapak, sebelum itu saya akan memberikan waktu Bapak untuk berpikir apakah Bapak akan
diperbolehkan untuk melakukan pemasangan kateter pada kakak bapak ini. Silakan bapak dipikirkan terlebih dahulu. Baik dok, saya menyetujuinya. Saya ingin kakak saya agar segera diberi tindakan agar cepat sehat kembali. Alhamdulillah, Bapak menyetujui ya. Sebelum melakukan tindakan pemasangan kateter ini, Pak, ada lembar pernyataan kesediaan. Jadi ini yang harus diisi oleh Bapak ya, yang mana nanti Bapak tanda tangan di sini. Lalu yang sudah saya jelaskan tadi dan memerlukan tanda tangan Bapak sebagai keluarganya karena pasien dalam kondisi darurat ya Pak ya. Silahkan Bapak tanda tangan di sebelah sini. Baik dok. Sudah dok. Baik Bapak, setelah ini saya akan melakukan tindakan kepada kakak Bapak ya Pak ya, sesuai dengan apa yang telah saya tuturkan kepada Bapak tadi Bapak. Baik, Dok. baik Bapak, terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.